Hai teman-teman, saya lagi ada di Pink Point di Amsterdam ya. Dan kalian bisa lihat ada banyak bendera warna pelangi gitu ya. Karena kalian tahu negara Belanda itu adalah negara yang pertama kali mendukung LGBT dan mereka melegalkan LGBT pernikahan sesama jenis di sini gitu. Buat mereka hal itu adalah dukungan untuk sebuah kasih ya, dalam arti kasih yang mereka bisa nerima orang apa adanya, mereka bisa nerima kelemahan orang cacat pun diterima, orang cacat itu buat mereka cacat psikologis gitu ya, pun diterima gitu. Tapi sebenarnya kita tahu kalau kita kembali lagi pada firman Tuhan, kita tuh diciptakan laki-laki dan perempuan, dan firman Tuhan demikian berkata, ya akan terus-menerus seperti itu gitu. Ketika seseorang dilahirkan dengan mungkin kelainan psikologis, kayak dia ngerasa dia terjebak di dalam tubuh laki-laki atau terjebak di dalam tubuh perempuan, semuanya pasti bisa dipulihkan oleh Tuhan ketika kita mau percaya gitu ya. Dan memang untuk itu ada harga yang dibayar, yaitu kesetiaan, ketekunan, dan serius di dalam Tuhan, pasti bisa. Ini didukung oleh Gemeente sendiri. Gemeente itu pemerintah di sini ya. Di sini adalah aktivitas di mana saya ngelihat mungkin banyak kesaksian-kesaksian orang yang ditulis di dalam kotak-kotak seperti ini. Gimana dari yang tua sampai muda mereka adalah pemain dari gay, lesbi, dan mungkin kehidupan mereka terlihat baik-baik aja, mereka menikmati, mereka enjoy, tapi itu semuanya sebenarnya jebakan. Dan setiap orang di dunia ini, dimanapun negara dia berada, kita tuh sedang sebenarnya dibawa iblis untuk dijebak ke sesuatu gitu, membuat kita lupa sama Tuhan, atau kita di dalam pergaulan yang salah, atau di dalam pengertian paradigma yang keliru gitu. Ketika kita kembali lagi kepada firman Tuhan, ketika kita baca Alkitab sendiri, kita akan tahu sebenarnya, karena Roh Kudus itu menuntun kita kepada kebenaran yang sejati. Mau Anda di Indonesia, mungkin kenyamanan membuat Anda lupa baca Alkitab. Di Indonesia gitu ya, saya tinggal di Papua dulu, kita mau nyari ikan itu gampang karena mancing di laut aja bisa dapat gitu ya. Dan orang-orang yang bekerja sebagai nelayan, ya hidupnya tuh sebenarnya nyaman karena tinggal dapat ikan di laut aja waktu menjala atau bekerja sebagai nelayan mencari ikan, dijual di pasar udah dapat uang gitu. Kita tuh diberkati Tuhan dengan melimpah mungkin di Indonesia, dan kenyamanan-kenyamanan itu membuat kita jadinya asik nonton sinetron. Waktu kita tiba-tiba habis, nggak sempat baca Alkitab, nggak ada alasan untuk nggak ikut ibadah, dan banyak gitu ya kenyamanan lain yang membuat orang lupa sama Tuhan. Di sini mungkin negaranya juga nyaman sehingga pemerintah membayarkan banyak hal untuk pendidikan, untuk kesehatan, juga membuat orang-orang lupa gitu tentang Tuhan gitu. Jadi apa ya teman-teman, setiap negara tuh pasti punya plus minusnya, kita tinggal dimanapun. Tapi yang penting hati kita tuh bergantung sama Tuhan. Jadi ketika kita dikasih masalah, sebenarnya kadang-kadang itu bagus juga sih buat kita. Karena Tuhan membentuk kita lagi supaya kita jadi orang yang rendah hati, dan orang yang rendah hati itu pasti orang yang mengandalkan Tuhan gitu. Kalau kita selalu nyaman hidupnya tanpa ada masalah, kita bisa jadi orang seperti apa gitu ya. Tapi kita ini adalah bukan anak-anak gampang kata Tuhan, karena kita dididik Tuhan untuk menjadi orang-orang yang kuat, tahan uji, karakternya karakter Kristus, dan itu semua ditempa gitu, seperti seseorang menempa emas supaya tambah murni, tambah hari tambah murni. Itu aja sih teman-teman yang saya mau sharingkan, karena kesesatan itu sebenarnya ada di mana-mana, dan yang paling kita takutkan itu bukan antikris atau vaksin corona saat ini ya buat saya. Walaupun memang akan datang saatnya nanti kita menuju semuanya ke sana gitu. Kita akan datang saatnya suatu zaman itu setiap janji-janji Tuhan, nubuatan-nubuatan tentang masa depan itu akan tergenapi, seperti membeli dan menjual dengan menggunakan tanda bilangan 666 itu nanti akan terjadi gitu, dan one world order itu nanti akan terjadi gitu, di mana antikristus menjadi pemimpin dari seluruh dunia ini. Tapi kalau kita buat dosa sekarang, kalau kita nggak taat, disuruh baca Alkitab, nggak mau, ya itu sebenarnya udah kesesatan yang kita lakukan pada zaman ini.
Jadi di setiap sudut kota ada bendera pelangi kayak gini teman-teman. Kalian tahu kan bendera kayak gini, bendera ini lambang gay. Nah, kemana Ki? Cinta-cintaku kita mau kemana? Mau. What do you think maybe about LGBT? Because in here we can see like the flag, something like that. I think that's a conversation within relationship more than anything, because the word of God is black and white about it, but it's not my job to condemn people or to bring conviction. But that I believe that's Holy Spirit's job. That when people are in relationship with Jesus, it says, "If you love me, you'll keep my commands." And so when people like, I don't say like you need to change your life, like you're saying like. It's true, but that's not how they come to love Jesus. It's what does he say? But like it's his loving kindness that brings us to repentance, not him pointing a shameful finger at us for doing what is natural for humans, and that is to love one another, even if they're doing it in the wrong way. Yeah, So they do that in the wrong way. They think that it's just like in the drama, like they're just looking for love. Yes. They are just looking for acceptance, and when they find it in that place, like that means everything to them. But if they could understand and they could know that Jesus loves them as they are, that he created them with a purpose, and you know, he doesn't necessarily need them to change, but he wants them to change for a greater purpose. for a greater purpose. Right. That's Right. really good explanation. Thank you. Yeah. Okay. I think That's